ini apa? Ini pas longgar ya teko, pas gak longgar ya gak teko. Bukan sekedar itu, tapi dia itu yang menjadi panitianya, pendobraknya, penggagasnya, yang ngurusi, yang ngatur segalanya. Itu kalau boleh Anda katakan itu level 3. Kenapa level 3? Ya karena pahalanya pakai. Ini nikmat. Ini ngecas iman gitu ya. Jadi tapi di atas itu, dan pengajian rata-rata sepekan sekali, sepekan 2 kali gitu. Ada level di atasnya, yaitu orang-orang yang mengambil bagian kenabian ini tiap hari dengan niat membentuk generasi umat, generasi mendatang. Bahasa saya, orang-orang yang kiprahnya di sekolah. Karena isu ini sampai siang, pengurusnya yo yuk tambah mulya, ujiannya yuk tambah akeh. Konsekuensi tuh, konsekuensi urip. Karena dia semakin dekat dengan makom kenabian. Jadi dia itu semakin dekat dengan makom kenabian. Makom kenabian kan yuk gak sekedar ngamal, tapi meningkat, gak sekedar iku, yuk sekedar ini, tapi semakin menambah, semakin dekat dia dengan makom kenabian, maka kehidupan para nabi akan muncul, yaitu asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Jadi apa ya, ujian manusia yang paling berat itu adalah para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Itu otomatis. Makanya kemudian kalau kita dalam menangani kiprah yang semacam ini, itu kemudian banyak masalah di tengah jalan. Jadi banyak yang perlu dipecahkan, banyak yang perlu dipikir. Itu anggap ya kawan sebagai konsekuensi sebuah kemuliaan. Dunia itu memang kayak begitu. Barang itu nih tambah besar, tambah mulia, tambah mahal, tambah bonafit, tambah ribet. Ini tambah akeh biayai, tambah akeh resikone. Podo-podo mobil, nek mobil itu Cherry atau kayak mobilku ngono ku ya. Ngono ku spione pecah ngono ku ya. Kau le ya? Ora oleh. Warga orang tahu ini. Biar kan. Satu tak piro. Serung atus ini ben kamu nanti 200. Tapi ini mobil itu sudah kelas Ferrari, Alphard, spion ini pecah, iya dong. Ya resiko. Gak juta boleh borak, orang boleh ya, nggak boleh kata bapak nggak boleh. Ya resiko, padahal sama-sama yo spion, podo-podo ban kena paku. Ini mobilku ya paling yo piro. Ya, publisisi piro? 100. 800. Ya sampai ya. Yo sakmun. Tapi nek Alphard, yo jangan tanya. Itu kehidupan. Semakin nikmat itu besar, resiko itu besar. Dan dalam pandangan agama para ikhwan, dalam pandangan kita, nikmat terbesar itu adalah nikmat yang semakin mendekatkan kita kepada makom kenabian, karena itulah pengantar kita kepada kenikmatan abadi. Kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Makanya kalau penuh dengan resiko, penuh dengan masalah, penuh dengan apa, itu jadi itu adalah wajar. Jadi itu adalah wajar. Ini masalah pertama itu, Pak. Resiko itu, masalah itu wajar dalam hidup itu. Dalam hidup itu wajar. Semakin tinggi itu semakin besar. Jadi semakin mulia itu akan jadi semakin besar. Ini yang dirasakan itu. Jadi pertama, faham kalau kita dapatkan ini adalah sebuah anugerah. Yang kedua, kelaziman, konsekuensi sebuah anugerah itu akan ada masalah di belakangnya. Jadi ada masalah yang ada di belakangnya. Itu pasti. Jadi satu kepastian. Lah. Tapi yang harus kita sadari ya, agar masalah demi masalah yang muncul itu kita pandang hati itu dengan legowo gitu ya. Ya karena hidup itu gak akan lepas dari permasalahan.
mau jadi apapun itu nggak akan lepas dari masalah. Jadi apapun nggak akan lepas dari masalah. Kalau memang orang-orang pengejar dunia itu mau dan mampu untuk menahan, untuk sabar di dalam menghadapi masalah-masalah hidup mereka, kok kita itu nggak mampu tuh yo kuali. Masuk kalah kalau maling ayam. Maling ayam itu sabar. Jadi bar isya ngono ku gak turu, gak sholat isya tapi ya gak turu. Ngono ku jam 10 bengi, jam 11 bengi, enak-enake wong turu ku jintel. Ngendap-ngendap cokoti lamu. Yo ana ngene, engko ana ula yo malah wedi. Yo enak di omah to, nek jero kamar, nek jero omah, timbang sing ngarepe maling ayam ngono. Sabar, nunggu sepine wong, sabar. Bar sepine wong, terus maling. Maling iku ya resiko tinggi lho. Engko sampai ayamnya petok-petok. Engko aku ngono. Penghuni rumahnya melayu metu, resiko tinggi, sok banyak kabeh wong itu. Ini sok banyak kabeh. Orang-orang tuh ya ikhwan. Jadi orang-orang yang berada pada jalan hidupnya yang salah itu mampu sabar. Jadi makanya dulu tatkala para sahabat itu wadul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang resiko perjuangan membela Islam. Jadi sama Allah itu wadul itu gak diapresiasi, malah dilokno oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilokno bahasa saya diseneni gitu. Jadi mereka itu kan ya wadul sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, gara-gara bela agama Islam perang, ya luka, ya ngene, ya ngono, ya susah, entek duit, entek harta, ya sampai terluka, ono sing mati, ono sing janda, ono sing opo gitu. Manusiawi lah, manusiawi gitu. Jadi tatkala mereka itu ngomong begitu sama Rasulullah SAW, ayat yang turun itu bukan ngerem-ngerem. Jadi bukan ngerem-ngerem to, ya serapopo to, nyanyi rapopo mas pokoknya pahala gede masuk surga. Bukan begitu ayat yang turun. Ayat yang turun itu setengah-setengah nyeneni. Setengah-setengah nyeneni, yo gak nyeneni tenan ya, tapi yo setengah-setengah nyeneni. Bahasanya Al-Qur'an itu, yani bahasanya Al-Qur'an itu kan ayat itu, peristiwa itu satu-satunya peristiwa para sahabat pernah ngeluh karena perjuangan terus sampai ngeluh. Itu peristiwa Ba'da Uhud, setelah perang Uhud, karena yani 70 di antara mereka mati syahid, yani kemudian banyak di antara mereka yang luka. Ada yang lukanya itu luka yang berat, yani lukanya mereka itu luka yang berat. Hari Sabtu kejadiannya itu kalah mereka di perang Uhud. Hari Ahad itu mulai, Ahad isu itu wis mulai. Baru nyampe rumah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka yang kemarin ikut perang Uhud, balik, kita akan ngejar pasukan kafir. Yang nggak ikut kemarin, nggak ikut perang, nggak usah ikut. Jadi yang kemarin nggak ikut perang berarti kan orang-orang munafik. Pasukannya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, kisah perang Uhud. Yang kemarin ikut perang berarti tinggal 700 orang yang tidak masuk dalam kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya Rasulullah ultimatum, yang kemarin nggak ikut perang nggak usah ikut. Jadi yang sekarang diumurkan Rasulullah itu yang kemarin ikut perang, ya ono sing luka, ya ono sing ngene, ya ono sing parah, ya ono sing, pokoknya banyak yang kondisi psikologisnya mereka barusan selesai perang, kalah pisan. Yani kalah pisan, fisiknya ya banyak yang terluka, masih capek gitu. Dikumpulkan oleh beliau pagi-pagi bukan untuk istirahat, diperintahkan untuk menuju ke arah Mekah, menyusul kekuatan orang kafir yang sudah pulang, yang sudah pulang. Nah, tatkala itu mereka menungso manusiawi. Yani iku para sahabat ngeluhi kabupaten teman kita ngono yo ngambek paling ora gelem budal. Kita ngono paling ngambek. Karena mereka manusia suci, gak ngambek tapi cuma ngeluh, manusiawi lah ngeluh itu. Bahasanya Al-Qur'an itu, yani bahasanya Al-Qur'an yang turun itu bukan kemudian rapopo sekarang itu capek nanti kan dapat surga pahalanya banyak. Enggak ngono. Bahasanya Al-Qur'an itu setengah-setengah nyeneni. Bahasanya Al-Qur'an itu
in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Lah, sampeyan itu susah, sampeyan itu luka, sampeyan itu sakit, ngertenono wong kafir ya luka, ya sakit, ya berat. Mosok kalah karo wong kafir. Itu bahasa pedes, itu bahasa Al-Qur'annya. In takunu ta'lamun, jika kalian itu merasa sakit, merasa luka, terluka gitu ya. Alam itu kan luka. Yani fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, ngertenono wong kafir itu ya sama-sama luka, ya sama-sama sakit. Ini mosok kalah sama orang-orang kafir. Kan sampean itu punya harapan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kan itu mengharapkan dari sisi Allah sesuatu yang tidak mereka tidak mereka harapkan. Jadi itu yang ketiga. Poin yang ketiga ya ikhwan, fahami bahwa yang susah itu enggak kita tok. Yang berat itu enggak kita tok. Ini berat mana coba? Jadi pengajian, duduk di majelis taklim, kalau duduk di majelis remi, duduk di majelis taklim itu loh, yo lungguh, yo tempatnya resi, jero masjid ASEAN, nyanyi ngantuk yo kono sing nyeneni, ora ono seneni. Lah duduk di majelis remi, wis ndek jopo, kena angin malam, ndek gerdu, ora ono kipas angine. Ngono ya, sing kalah dijepit. Jepit ini lho. Wong kalah mung kudu jepit. Ngono ku ya ora ono bare. Pengajian kan sak jam setengah kesuwen pisan. Nek ngono kan sawi gak barbar. Sawi gak barbar. Aneh itu. Kalau berangkat taklim ba'da asar gitu dia, ke Alisan atau kemana gitu. Ngono ku wis ono wong dijepit-jepit. Pas mulai jam 10, jam setengah 11 sampai di tempat yang sama. Yuk ngasih wong iku, ya sak jepitan. Yuk kuping opo ra. Yani ya sak jepitan. Masyaallah. Tapi kenapa para ikhwan? Mereka kok merasa enjoy. Kita kok merasa berat. Kenapa? Pertama karena dibantu setan. Jadi sesuatu yang susah itu karena setan ngompor-ngompor jadi terasa senang. Maka harus ada sesuatu yang membuat kita itu senang dalam menjalani hidup. Kondisi kita yang sekarang ini. Apa itu? Yakini wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Nek susahnya sama ya ikhwan. Susahnya itu sama. Pencari dunia dengan mencari surga itu sama. Ana tidak suudzon ya, tapi orang-orang yang di aktivitas kayak kita itu jelas-jelas aktivitasnya aktivitas akhirat. Lah orang-orang yang kerja tempat lain itu kan aktivitasnya aktivitas dunia, tinggal niatnya apik dari surga, niatnya elek ya jadi niatnya gak surga, berarti ya cuma dunia. Orang yang kerja apapun itu niatnya cari nafkah untuk keluarga dan keluarganya bisa ibadah kan tadi dari jalan surgawi. Tapi ini gak ada niat itu, pokoknya ben oleh dua akeh iso seneng-seneng yo tanpa jalan surgawi. Itu loh ya abot loh ya kan. Ya susah. Lihat aja nyanyi apa itu semua orang yang itu susah, yuk berat, yuk susah. Semua orang itu susah dalam menghadapi hidup itu susah. Memang dijadikan hidup dunia ini untuk susah. Hana pernah ngerjakan tugas kantor itu sampai jam 12 malam turun lo lapar ning dapur cari mie ra ono, cari sego wis rada kering, cari lau entek wis metu cari nasi jam 12 malam saunoe lah. Kalau alun-alun Sedayu masih ada nasi goreng, alun-alun Sedayu masih ada nasi goreng. Pada waktu alun-alun Sedayu masih ada nasi goreng itu beli itu ya sepi itu, tajak ngobrol itu ini Pak itu ini dereng pukut Pak, dereng wangsul, belum pulang Pak? Belum Mas. Biasanya pulang jam berapa Pak? Ya macam-macam, kadang-kadang jam 10, kadang-kadang jam 11, kadang-kadang jam 12, kadang-kadang lebih. Oh berarti binjingi pagi-pagi tilem Pak nggih? Pada subuh niku tilem. Kok tilem piye Mas? Pasar kulaan apa macam-macam lah. Bar kulaan tilem Pak.
tilem enake ngono ngerjakno ngono ya dimasak ngene masak ngene masak ngene masak ngene terus ya engko sampai luhur sampai berluhur engko bar asar engko wis budal sampai bengi ngene iki nggih istirahate kapan Pak ya ngono karo piye ngono atiku wis subhanallah anak yang tadi itu merasa koyo dewean kerja sampai jam 12 semalam ngurusi urusan pesantren ternyata di alun-alun dia podo wae wong itu podo-podo capeke ini bedanya kalau kita itu aktivitasnya aktivitas akhirat insyaallah ini ikhlas ya kan ini ikhlas ini tapi kayak ikhlas napo ini nah mereka itu aktivitas jelas-jelas aktivitas dunia bedo niat nek niate melakukan itu semua ben iso ngasih nafkah keluargane ben iso nyekolahno keluargane di sekolah-sekolah agama ben iso ibadah ya berarti kerjoi goreng apa itu dodolan segoe dodolan nasi gorengi ibadah ini tapi nih aktivitasnya itu yang murni ben oleh duit bareng ngono seneng setelah masuki ya tanpa dosa tanpa pahala apalagi niatnya jelek apalagi dapat jadi malah dapat dosa maka pahamilah firman Allah in takunu ta'lamu fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun kampian susah semua orang tuh ya susah semua orang tuh ya susah tapi kalian itu mengharapkan sesuatu yang tidak mereka dulu ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala diangkat pertama kali untuk menjadi khalifah jadi beliau diangkat untuk menjadi khalifah kebijakan pertama di hari pertama beliau jabat khalifah ini semua gubernur dipecat ini semua gubernur dipecat ini khalifah kelas kakap semua gubernur dipecat semuanya diganti dengan para ulama di daerah itu jadi para ulama di daerah itu salah satu di antara orang yang beliau bebani untuk menjadi gubernur beliau pilih untuk jadi gubernur adalah ulama tabi'in di kota Madinah Maimun ibn Mahran kalau antum jadi ngaji Sahih Bukhari sak sanate kata lafaz Maimun ibnu Mahran ini sering muncul salah satu ulama kondang kota Madinah di zaman itu diangkat jadi khalifah akhirnya beliau diangkat oleh khalifah akhirnya beliau jadi gubernur Masya Allah seorang ustadz yang biasa ngertiin itu kitab ngajar, buka kitab, belajar, kemudian ngajar biasanya gitu tiba-tiba saya yang ngurusi pajak, yang ngurusi jalan rusak gubernur toh yang ngurusi pasar, yang ngurusi ini, yang ngurusi pajak, yang ngurusi ini, ngurusi ngono pikirannya ngono itu pening jadi pusing gitu pikirannya abot gitu rasanya urip beliau itu kepingin balik ke habitatnya hanya menjadi seorang alim dia nulis surat pengunduran diri ke khalifah minta untuk dilengserkan dari jabatan gubernur dan menjadi rakyat biasa karena orang-orang zaman dahulu para ulama-ulama zaman dahulu jadi jabatan itu beban bukan anugerah ini anugerah kan diperebutkan ini sesuatu yang menyenangkan kan diperebutkan tapi ini beban kan padha ora gelem ini beban itu padha ora gelem Maimun itu ora gelem beliau itu ngirim surat ke khalifah menceritakan susahnya jadi gubernur beratnya jadi gubernur minta undur diri karo Umar bin Abdul Aziz suratnya dibalas ini balasannya itu aku wis ngerti surat aku wis maca suratmu wis ngerti isine suratmu lalu beliau membuat satu kalimat yang ditulis oleh sejarah dengan tinta emas beliau mengatakan laukanan nas kullama thaqula alaihi amrun tarakuh maqama lahuddin walad dunia beliau mengatakan laukanan nas seandainya menungso itu kullama thaqula alaihi amrun setiap kali dia menghadapi urusan yang berat lalu dia tinggalkan yang awakmu itu berat itu jalur lengser ngono karpe khalifah lau kullama thaqula alaihi amrun taraku kalau setiap kali ada urusan yang berat itu mereka tinggalkan
yani mastaqama alaihi amruddini walad dunya. Urusan agama ora ora beres, urusan dunya ora ora beres. Urusan agama nggak mungkin beres, urusan dunia nggak mungkin beres. Karena semua urusan hidup itu berat ya. Yang membuat gak berat itu kan kulino. Ini kulino kok bahasa Indonesianya. Terbiasa. Urusan apapun tuh ya, itu aslinya itu berat. Beliau itu terbiasa ngurusan itu dengan kitab, dengan ilmu, dengan belajar, dengan ngajar. Akhirnya itu jadi kenikmatan. Begitu pindah banting setir jadi gubernur, waktu ini gak lagi untuk taklim, gak lagi untuk itu, ngurusi negara, ngurusi jalan rusak, ngurusi uang tukaran, ngurusi pasar, ngurusi opo, ribet gitu urusannya itu, abot gitu rasanya, abot itu rasanya. Orang ya ikhwan, apapun itu berat, tani abot, apa kok gak abot? Yuk biasanya ngono. Tani ya coba, kongkon dagang, olahraga, napa? Pusing ngatur, ini ngatur utang. Ini ngatur kulaan, ngatur ngene, ngatur ngono. Wong dagang kok ngono apa? Berat. Pekerjaan apapun itu berat. Tapi tatkala kemudian kita jalani, kita nikmati, kita syukuri, apalagi kita rasa bahwasanya itu adalah sebagai sebuah anugerah, maka itu akan menjadi sebuah kenikmatan tersendiri. Itu ini akan menjadi sebuah kenikmatan tersendiri. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang keempat gitu ya, itu poin yang keempat atau poin yang ketiga itu. Jadi intinya syukuri yang sekarang kita jalani. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu, pilihan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Agama ini akan tegak siapapun melaksananya. Agama ini akan tegak. Tatkala kemudian kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diyakinkan ini adalah satu anugerah. Yang kedua ya kawan, yang kedua, jalan ini adalah jalan kenabian yang sangat dekat dengan jalan kenabian. Dan semakin dekatnya orang dengan jalan kenabian itu dipastikan berarti semakin banyak ujian, semakin banyak ujian. Yang ketiga ya kawan, yang berikutnya, yang dapat ujian, yang berat menghadapi hidup itu nggak hanya kita, semua orang, jadi itu akan berat mengalami kehidupan. Maka sabarlah, wong mosok kalah sama orang-orang itu. Bedanya wa tarjuna minallahi ma la yarju. Kalau kemudian kita tidak sabar dalam menghadapi kondisi sekarang, terus mau dadi opo? Mau kemana gitu loh, bahasa kasaran itu mau kemana? Pindah banting setir ya, aktivitas apapun itu masalah itu mesti akan ada. Dagang ya ono masalahnya. Tani ku ya ono masalah. Kiwingi ono santri lucu. Ini kiwingi 2 hari yang lalu kalau nggak salah, santri Al-Furqan lucu. Karena di kelas itu kan dia sudah menyelesaikan 3 kitab usul fikih. 1 naik lagi, sudah. Jadi Anda katakan antum sudah cukup untuk pendasaran usul fikih, antum sudah cukup. Mulai besok ini sudah katam. Mulai besok kita akan masuk satu kitab yang berat. Kitab usul fikih papan atas. Enggak papan atas sih. Papan tengah lah. Ini bukan papan atas. Jadi ini kitab berat ya. Jadi pokoknya ini kitab itu berat, kemudian butuh perjuangan, ini dan macam-macamnya. Ini dan macam-macamnya. Menunggu terus pelajaran itu ada santri yang datang. Ustaz bisa ngomong lama atau bentar? Lama Ustaz. Nanti aja Ba'da Zuhur di masjid. Ngomong Ustaz, anak takut Ustaz. Takut napa? Antum tadi di kelas. Kenapa? Anak kok jadi keder? Jadi keder duluan. Karena teman-teman di kelas 3 memang merasa berat dengan pelajaran ini. Apalagi anak Ustaz. Ini kan pelajarannya sama. Terus kalau antum merasa berat terus mau ngapa ya? Mau pulang? Kenapa? Mau jadi petani aja. Mau jadi petani aja. Gak beresiko Ustaz. Gak beresiko. Jadi petani kan gak beresiko Ustaz. Nah kalau jadi ini beresiko Ustaz, terlalu rawan resikonya. Nanti ini anak ngajar salah yuk taruhanin rokok, tolongin fatwa salah yuk
taruhane berat, nak dadi tahani Ustaz. Anak ketawain, antum tuh aneh-aneh. Antum tuh aneh-aneh. Emangnya kalau jadi tahani itu gak resiko? Memangnya kalau jadi petani itu jadi gak beresiko? Petani itu juga beresiko berat. Resikonya ada. Resikonya itu banyak masalah juga dalam itu. Anak ngomong banyak itu. Dia ngono tak jadi dagang Ustaz. Emang dagang gak resiko? Ya akhi, kalau antum gak mau resiko dalam hidup, mati ya wae. Mati ya resiko. Mati sekarang. Mati juga resiko. Hidup ini gak bisa keluar dari resiko hidup. Makanya yang penting itu adalah sabari jalan yang kita lakukan. Semakin jalan itu mulia, maka seharusnya semakin semangat kita dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani kehidupan. Dan itu adalah sebuah kepastian. Adapun masalah-masalah yang ada di antum itu wajar lah. Semua sekolah, semua pesantren, semua yayasan itu masalahnya sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau sebagian orang mengatakan, Ustaz, yayasan kami kok gini, kita lihat Al-Furqan itu kok anteng ndelok itu kado. Ini ndelok itu laut itu kok waduh ngono ya wanteng biru adem ngono. Pareken mo. Ini lah ya penuh gelombang dahsyat. Penuh gelombang dahsyat. Kita itu saat penuh yang ono jurang, yang ono duri. Al-Furqan kok wanteng Ustaz, nganteng itu lihat ya kok ada. Gunung itu kalau lihat kok ada indah, api hijau, pareken mo. Ya gak penuh dengan duri, penuh dengan ulo, penuh dengan opo. Semua itu hidup itu sama ya kawan. Hidup itu semuanya itu sama. Hanya bagaimana cara kita mensikapinya, bagaimana cara kita menghadapinya, dan bagaimana kita mensabarinya. Dipastikan semacam itu. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini 10 menit lagi jam 11. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Ini monggo barakallahu fikum. Intinya adalah sabar ya kawan. Sabar, istiqomah di dalam jalan dakwah ini. Ini jalan paling mulia, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang mesti kita itu harus bersabar di dalam menjalani kehidupan yang kita jalani ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas tausiah yang disampaikan. Insyaallah cocok dengan kondisi kita. Yang rata-rata yang hadir di sini adalah teman-teman ya, ustadzah dan pegiat-pegiat dakwah. Insyaallah. Baik, mungkin masih ada waktu, mungkin ada yang perlu didiskusi. Dari ustadzah mungkin Adamik ya. Adamik monggo bisa langsung atau lewat tulisan. Nggak harus sesuai dengan tema ini, monggo. Nggak usah cepet. Ya terserah. Kalau nggak ada ya cukup insyaallah. Kita cukupkan ya. Jam 11. Insyaallah pertemuan pagi ini, siang ini insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah